didik, karena konsepnya peserta didik pada anak usia dini ini belajar dari konkret ke abstrak. Jadi kalau hanya kita bercerita gitu ya, tidak akan mengena. Tapi kalau kunjungan ke tempat ibadah dengan berbagai latar belakang budaya, ini akan cenderung mengena ke pendidikan anak usia dini gitu. Dan alhamdulillah kalau saya melihat dari keberagaman ini, saya sangat salut ketika Mas Joshua itu dari Gus Durian itu mengimplementasikan moderasi beragama itu ketika Jumatan, kayak Mas Joshua dan teman-teman itu menjaga di luar, mengamankan motor dan lain-lain. Padahal ketika itu waktu pernah kejadian sebelum adanya kayak gitu yang kayak Gus Durian itu di situ bertugas menjaga, itu kebetulan motor saya dibawa anak saya Jumatan itu hilang gitu. Hilang. Tapi karena adanya satu toleransi, itu implementasi dari para Gus Durian ini adalah konsep yang luar biasa, dan sekarang kayaknya nggak ada lagi, Mas. Waktu itu sebelum itu ada 2 motor saya, terus tetangga saya itu juga motornya hilang gitu. Jadi moderasi ini sungguh luar biasa. Jadi itu saling, betul, konsepnya itu saling mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan. Itu saya sangat setuju, Mas gitu. Luar biasa sekali. Dan pun ketika saya melihat, bukan saja bagi kunjungnya Pak, saya IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak itu juga pernah melaksanakan di sini. Ya itu pernah. Dan ini disambut dengan sangat luar biasa oleh beliau. Jadi betapa indahnya kalau keberagaman ini dijadikan satu wadah yang sangat luar biasa dengan konsep Indonesia Maju dan Indonesia Tangguh gitu ya. Itu akan terusung jika moderasi beragama ini dijalankan benar-benar oleh setiap umat beragama gitu. Terima kasih, kayaknya hanya itu ya Mas. Nanti sambil jalan kita sambil sharing, bincang-bincang seperti itu. Indonesia Maju, Indonesia Tangguh. Ya ini tangguhnya dari moderasi beragama inilah yang harus kita tingkatkan, kita kembangkan gitu. Dan alhamdulillahnya sekali itu jadi luar biasa. Sering didatangi ke sini dengan welcome-nya, IGTK datang, dari pondok mana datang. Inilah keindahan satu keberagaman Indonesia. Indonesia memang itu multi segalanya. Dan ini akan jadi satu aset jika moderasi beragama ini dijunjung tinggi. Karena implementasi atau wujudnya adalah ketika moderasi beragama ini terwujud, indikatornya cinta tanah air, kemudian tidak adanya satu kekerasan, terus kebudayaan dijunjung tinggi gitu. Itu adalah satu hal yang luar biasa, dan inilah yang akan menjadikan 100 tahun Indonesia Merdeka ini menjadi Indonesia yang tangguh gitu. Terima kasih sekali Mas Joshua. Saya kembalikan lagi, nanti sambil jalan kita bincang-bincang. Masih ada berapa menit lagi? 7 menit. Oh 7 menit ya. Iya, memang kalau itu sih saya tidak banyak pengalaman ya, tapi berdasarkan itu saya malah lebih ingin mengembangkan keberagaman itu, dan nantinya itu kepengennya saya itu di dekatnya ikonnya itu, pesemuan itu, kalau ada tanah saya nyarinya kepengennya di situ ikonnya itu yang jadi satu hal yang luar biasa. Dan ketika saya lomba itu dihadapkan oleh tiga profesor, itu adalah hal yang luar biasa ketika melihat paparan saya begitu indahnya, bagaimana guru desa itu mengembangkan karakter anak di berbagai keragaman. Inilah yang menjadikan saya mungkin itu dinilai lebih oleh juri tadi gitu, dibanding dengan konsep-konsep yang lain, karena waktu itu peserta lombanya adalah dari berbagai penjuru di Indonesia, sekitar 860 karya. Dan alhamdulillahnya lagi saya masuk seleksi di guru penggerak, alhamdulillah lulus di angkatan 1 itu dari Indonesia itu yang daftar 22.000 Pak, dan yang lolos sampai tahap akhir itu adalah 2.000. Dan di situ kita digembleng tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro itu di modul yang pertama sebagai dasar bagaimana seorang pendidik menjadi pendidik yang itu tadi peka terhadap keberagaman. Itu filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita
mendidik 24, yaitu 24 karakter, 24 sifat. Ini yang harus kita bimbing. Tanpa ibaratnya kita seorang petani, kita itu punya banyak tanaman. Nggak mungkin tanaman padi bisa berubah menjadi tanaman jagung. Tanaman jagung tidak mungkin bisa seperti tanaman padi. Jadi bagaimana seorang pendidik itu melihat minat bakatnya siswa. Bagaimana ibaratnya jagung, ya bagaimana hidupnya jagung. Bisa hidup terlalu banyak air. Kalau padi mungkin bisa banyak air gitu ya. Itu seperti itu. Jadi di situ kita dibekali selama 9 bulan, itu biaya dari pemerintah. Yang lolos itu dibiayai oleh pemerintah selama 9 bulan untuk mengembangkan bagaimana pendidik itu berpraktek baik. Bagaimana seorang pendidik itu bisa benar-benar menjadi guru dari berbagai sifat anak ini. Bagaimana yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa muncul seperti itu.